Yang Mulia Saumi, seluruh wakil taklim, para kiai, para ikhwan pecinta kesucian jiwa. Boleh ke belakang Pak, ibu-ibu nggak kelihatan. Kalau berkait semuanya segala Islam. Al-Fatihah. Saya berdiri di sini tidak dalam agenda ya. Yang minta malah Pak Anies kasih pengantar. Dan terima kasih kepada sahabat. Selamat datang Pak Anies dan rombongan di pesantren Keadaban Dunia Jagat Ars. Inilah pesantren yang terwujud atas perintah Ibu Sahabat. Tadinya lahan ini tidak jelas mau diapain, tapi kata mereka jadi pesantren saja. Jadi lahan 3 hektar ini menjadi kawasan pendidikan agama Islam yang berbasis kesufian dari jalur Tariqah Qadianiyah sebenarnya masih belum. Jadilah seperti ini. Jadi kami ucapkan selamat datang Presiden Republik Indonesia 2024. Namanya juga pengantar singkat, jadi tidak akan berpanjang. Sekali lagi, hatur terima kasih atas kerawuhannya di sini, Pak Anies. Selanjutnya kami semua ingin mendengar tausiah kebangsaan dari Pak Anies tentang mau dibawa kemana Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Anies. Ya, kita simak sama-sama. Takbir, tahlil. Sekian pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami hormati, Syekh Muhammad Abdul Daud Saifullah Maslul, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru dalam kegiatan agama. Yang saya hormati, yang saya muliakan juga pimpinan pondok pesantren Peradaban Dunia Jagat Peradaban Dunia Ars, Pak Budi Kiai Budi Rahman Hakim Alamin. Saya biasa panggil Mas Budi, tapi di sini saya harus panggil Kiai Budi. Kiai Budi. Yang saya hormati juga para alim ulama, para pengasuh pondok pesantren dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, Madura, Sumatera yang hadir bersama di sini, termasuk ini Kiai Labib Sadiq yang hadir bersama dari Kiai Labib sering mendampingi dan juga seluruh
jamaah sekalian, kita bersyukur, alhamdulillah, berkat ridho inayahnya kita bersama-sama bisa bersilaturahmi dengan para sufi semua yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, sekaligus kita semua duduk menghadap menyaksikan guru kita Abah Aus. Semoga beliau selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jagat Ars ini tadi ceritakan berdiri tahun 2009. Semangatnya untuk melahirkan tokoh muslim di berbagai bidang yang bukan hanya memiliki sikap sebagai seorang mukmin yang soleh, tapi juga seorang profesional yang mumpuni. Akarnya pada iman Islam, akhlak, tumbuhnya sebagai pribadi profesional yang berkarya dan diakui dunia. Jadi pondok ini menyiapkan untuk di dunia wal akhirah. Dua-duanya disiapkan. Dan memang ini Abah Aus, Pak Kiai Budi ini unik ini. Karena pondasinya di pesantren, tapi tiang-tiangnya dibangun di Kanada, tiang-tiangnya dibangun di Pendidikan Barat. Bagaimana keduanya bisa menjadi sebuah ikatan bangunan yang luar biasa. Melihat prestasi pergaulan dari jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Jagat Ars ini, saya makin optimis. Insyaallah masa depan Indonesia akan bisa jauh lebih maju. Ke depan kita perlu memperkuat komitmen mana? Komitmen negara, komitmen pemerintah terhadap santri dan dunia pesantren. Alhamdulillah, ketika kemarin Allah takdirkan untuk kami bertugas di Jakarta, salah satu yang kita seriusi adalah memfasilitasi itu. Bagaimana pondok-pondok pesantren, bagaimana kegiatan santri di Jakarta bisa terfasilitasi dengan baik. Insya Allah ini akan diteruskan bila amanat itu diberikan untuk Indonesia. Kita berkumpul di sini di bulan Agustus. Ini adalah bulan kemerdekaan. Dan di sini kita menyaksikan merah putih yang menyala. Di sini kita menyaksikan warna yang serupa dengan apa yang akan dikibarkan sepanjang bulan Agustus. Dan ini adalah perjuangan yang tidak kecil. Kalau kita ingat, setiap kali ada upacara bendera, ini Abah, saya suka refleksi Abah. Kalau bendera itu dinaikkan, itu proses antara mengikat bendera dengan tarikan sampai ke puncak selesai 3 menit. 3 menit bendera itu sampai di atas. 3 menit. Tapi kalau kita ingat bagaimana bendera itu pertama kali dikibarkan, diperlukan puluhan tahun perjuangan, ratusan ribu nyawa dikorbankan untuk bisa bendera itu berkibar dengan tegak di atas. Karena itu tanggung jawab kita hari ini bukan sekedar menyaksikan bendera itu naik dalam 3 menit sampai ke atas, tapi juga memastikan bahwa kita bisa mengibartinggikan bendera itu di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dan ketika kita menengok pada puluhan tahun, bahkan ratus tahun bendera itu naik, di situ ada unsur perjuangan para santri yang tidak pernah bisa dihapus dari catatan sejarah. Merdeka bukan hanya untuk
menggulung kolonialisme, tapi merdeka adalah untuk menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kami melihat penting sekali untuk mengembalikan satu kata kunci menjadi prioritas. Yang dulu berjuang belum tentu menikmati hasil perjuangannya. Yang dulu menghibahkan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya, generasi berikutnya belum tentu merasakan. Karena itu pandangan negara terhadap santri ini harus diubah. Dalam istilah fikih kita mengenal kata adil. Adil itu artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya. Sehingga kita harus menempatkan dunia santri ini sebagai kompas, sebagai rujukan. Bukan santri yang mengikuti arahan pemerintah, tapi justru pemerintah yang memberikan ruang kepada santri dan pesantren. Dan itu dijaga bagaimana hubungan ulama dan umaroh terjadi sepanjang waktu. Bukan ulama dan umaroh hanya berjumpa di waktu-waktu tertentu saja. Dan kita tahu bahwa santri ini adalah bagian penting dalam sejarah Indonesia. Dan santri ini salah satu yang merekat kuatkan keindonesiaan kita. Berkat tirakat ulama seperti Abah Aos ini, kita mendapatkan keberkahannya. Abah Aos dengan ketulusannya, dengan keikhlasannya, memberikan perlindungan kepada kita semua sebagai santri dan jamaahnya, agar terlindung dan terhindar dari fitnah, termasuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karena itu kita ingat, santri ini adalah yang paling taat kepada agama dan paling taat pada negara, kepada ulama dan kepada ulil amri. Saking pentingnya pesan ini, kami lihat dalam catatan Syekh Abdullah Mubarak atau Abah Sepuh dalam kitab Tanbih menyebutkan sampai 7 kali peran Abah Sepuh ini insyaallah akan diteruskan oleh para santri dan jamaah Jagat Ars ini, juga dengan tarekat Qadiriyah Nasabandiyah dan dengan kita semua. Alhamdulillah saat ini kita bersyukur beruntung bisa mendapatkan arahan bimbingan langsung dari Abah Aos. Bagi kita umat Islam Indonesia, ini adalah komitmen yang luar biasa. Insyaallah kita semua yang berada di sini akan terus bisa menjaganya. Tanpa keberadaan negara Indonesia, umat Islam Indonesia juga akan kehilangan cangkarnya. Karena itu menjaga keutuhan Indonesia adalah juga menjaga keutuhan umat. Menjaga persatuan adalah menjaga persatuan Indonesia, adalah menjaga persatuan kita semua umat Islam. Dan kita menyadari benar tidak mungkin bisa membangun persatuan dalam ketimpangan, membangun persatuan dalam ketidakadilan. Kalau ada para santri yang bisa memberikan contoh, saya ingin lihat ada tempat yang ada persatuan dalam ketimpangan. Kalau ada, itu pasti unik sekali. Di mana-mana hadir keadilan, dari situ muncul persatuan. Tanpa keadilan tidak ada persatuan. Inilah yang menjadi ikhtiar kita. Inilah juga yang menjadi misi yang sekarang sedang kami emban. Kami merasa mendapatkan amanah yang besar ketika Abah Aos memberikan kepada kami kepercayaan. Abah, itu amanah yang sangat besar, Abah.
Mohon doanya agar amanah yang besar itu bukan menjadi amanah yang berat. Mohon doanya agar ridho Allah mengiringi, agar amanah yang besar itu menjadi amanah yang ringan. Bila ini menjadi amanah yang ringan, insya Allah bisa ditunaikan dengan baik. Dan kita semua insya Allah bisa menjalani wasiat dari Abah Sepuh yang dalam kitab Tanbih menjadi manusia yang mudah-mudahan pengucapan saya benar ini. Seger bager manusia yang budi utama dan jasmani yang sempurna. Insya Allah sebagaimana perjalanan Zakat Ars ini, insya Allah kita umat Islam Indonesia tidak akan kehilangan jangkar Indonesianya. Dan kita terus bekerja bersama melunasi. Ini Agustus ini kita akan merayakan 17-an. Ada cita-cita kemerdekaan. Kalau boleh izin ya Mbak Aus, kami berapa kali Mbak Aus menyebutkan Mbak, istilahnya Mbak, itu ini ya Mbak, bukan cita-cita Mbak, tapi janji kemerdekaan. Cita-cita itu sesuatu yang ingin diraih. Bila tidak berhasil diraih, kita revisi. Tapi kalau janji itu adalah sesuatu yang harus dilunasi. Kalau janji itu harus dilunasi. Kemerdekaan ini bukan membawa cita-cita yang nanti bisa direvisi. Kemerdekaan membawa janji kemerdekaan yang harus dilunasi. Karena itu kami menganjurkan untuk terus menyebut, jangan menggunakan istilah cita-cita kemerdekaan, tapi janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan. Apa janjinya? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu janji kemerdekaan. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bukan cita-cita, itu janji. Anak-anak kita mungkin bercita-cita, mudah-mudahan bisa masuk universitas A, mudah-mudahan masuk universitas B, cita-cita. Kalau tidak tercapai universitas A, masuk mana? Universitas B. Tidak masuk universitas B, masuk C. Itu cita-citanya direvisi karena tidak tercapai. Republik ini tidak boleh bilang, mohon maaf, kami nggak akan mencerdaskan sebagian, kami hanya membagikan sebagian saja. Mohon maaf, kami tidak melindungi sebagian, kami melindungi sebagian saja. Tidak boleh. Janji kemerdekaan harus dilunasi pada setiap tumpah darah anak-anak bangsa Indonesia. Jika pemerintah dan penyelenggara negara menganggap ini janji, maka dia akan bekerja sepenuh hati untuk melunasi janji itu. Tapi bila itu hanya dipandang cita-cita, yang penting sebagian sudah dapat, sebagian yang lain belum dapat, ya direvisi saja cita-citanya. Insya Allah kita semua akan berada dalam rel itu, menghadirkan semua yang dijanjikan, dan insya Allah ini membawa negeri kita sesuai dengan harapan negeri yang berkeadilan. Izinkan kesempatan ini saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan untuk silaturahmi bersama dengan Abah Aus dan kesempatan untuk hadir langsung di Pondok Pesantren Zakat Ars ini. Insya Allah kita yang berada di tempat ini selalu dalam keberkahannya, dimudahkan dalam semua urusannya, dan terus menjadi bagian yang melempangkan perjalanan bangsa ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.